Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Hastuti dengan NIM 2210 302139 dari kelas 3B2. Di sini saya akan membahas summary tentang kewirausahaan, yaitu yang pertama ada rencana staffing yang berisi tentang pertama mengidentifikasi kategori okupasi yang sesuai dengan bisnis yang terurai di rencana bisnis. Lalu yang kedua yaitu ada tanggung jawab atau jabatan kerja dari okupasi yang diidentifikasi. Ketiga yaitu mengidentifikasi persyaratan okupasi yang akan dipergunakan dalam suatu perusahaan. Yang keempat yaitu mengidentifikasi pekerja paruh waktu atau full time equivalent yang akan ditempatkan untuk bekerja di perusahaan tersebut. Yang kelima yaitu diadakannya rencana kapan perkiraan membutuhkan calon pekerja baru untuk setiap okupasi. Yang keenam yaitu menentukan jumlah calon karyawan yang akan direkrut oleh perusahaan tersebut. Yang ketujuh yaitu ditentukannya perencanaan tentang pelatihan atau training apa saja yang akan dibutuhkan bagi setiap okupasi. Lalu di sini yang kedua ada tentang rekrutmen, pelantikan, pelatihan dan mempertahankan tim. Itu yang pertama yaitu memilih saluran teknologi yang tepat. Lalu adanya membuka lowongan pekerjaan untuk kebutuhan staf yang dibutuhkan dalam perusahaan tersebut. Diadakannya panel seleksi, adanya proses mengembangkan pertanyaan wawancara, terpilihnya calon karyawan baru, adanya penjadwalan wawancara yang akan dilakukan dan diberitahu secara relevan tentang tempat, waktu, dan tanggal kepada calon karyawan tersebut. Lalu yang kedua yaitu diadakannya proses seleksi, adanya proses wawancara dari setiap kandidat, dilakukannya penilaian diskusi oleh staf yang bertugas, memperbaiki bias dan penyimpangan yang berlaku oleh kandidat, menghubungi pengambil keputusan untuk membuat laporan pengambilan keputusan, lalu menyiapkan laporan seleksi, lalu mengamankan persetujuan kandidat, dan yang terakhir yaitu melengkapi dokumen yang diperlukan. Lalu di sini yang ketiga yaitu diadakannya kontrak kerja serta pengisian dokumen lainnya bersama kandidat yang berhasil. Lalu memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kerja kandidat agar segera dibuatkan dokumen dan administrasinya untuk menentukan untuk dibuatkan dokumen-dokumen yang akan dia gunakan dalam perusahaan tersebut ketika dia bekerja dan diterima di perusahaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu menentukan kapan diadakan pelantikan bagi kandidat yang berhasil. Lalu yang ketiga yaitu memenuhi kewajiban hubungan industrial. Sini ada yang pertama yaitu hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan. Hak-hak untuk karyawan yaitu yang pertama hak memperoleh upah, yang kedua hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama. Jadi setiap karyawan berhak menerima perlakuan yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Lalu yang ketiga mendapat pelatihan kerja, yang keempat hak penempatan tenaga kerja, yang kelima hak memiliki waktu kerja yang sesuai, yang keenam hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja para pegawai dijamin oleh perusahaan yang di tempatnya bekerja. Hak mendapatkan kesejahteraan, lalu hak ikut serta dalam serikat pekerja atau buruh, lalu hak untuk cuti, dan yang terakhir hak untuk khusus perempuan. Lalu selain hak, ada juga kewajiban di tempat kerja untuk karyawan, yaitu yang pertama kewajiban ketaatan, yang kedua kewajiban konfidensialitas, dan yang terakhir yaitu kewajiban loyalitas. Lalu setelah itu ada lagi prinsip hubungan industrial yang dikembangkan secara positif dan konstruktif, yaitu yang pertama dalam prinsip hubungan industrial yaitu kepentingan bersama.
Lalu yang kedua, kemitraan yang saling menguntungkan. Yang ketiga, hubungan fungsional dan pembagian tugas yang adil. Lalu adanya rasa kekeluargaan, lalu penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja. Lalu adanya peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan bersama. Lalu yang keempat yaitu ada mengelola staf. Di sini dalam mengelola staf ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, alasan mengembangkan staf yang diidentifikasi, itu apakah staf tersebut itu efisien, konsisten, adakah keluhan dari setiap pengembangan staf tersebut, lalu kita atasi kelemahannya dan kita tanyakan juga tentang kepercayaan dirinya. Lalu yang kedua ada strategi dan program pengembangan staf. Yang pertama itu strateginya memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Lalu yang kedua memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan. Yang ketiga mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Lalu ada program pengembangan staf yaitu antara lain pelatihan, IDP, dan pengembangan profesi agar karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut dapat berkembang dan menjadi lebih produktif untuk meningkatkan perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga ada program pelatihan. Dilakukannya pelatihan induksi, orientasi pekerjaan, in-service education, melanjutkan pendidikan, dan pelatihan untuk fungsi khusus. Lalu yang keempat ada evaluasi, dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Yang pertama, identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Lalu setelah itu, tentukan tujuan dan pertanyaan evaluasi Anda sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda ukur. Jadi kita bisa mengukur kemampuan dari seorang karyawan yang ada di perusahaan kita. Lalu yang terakhir, analisis dan tafsirkan hasil untuk dibagikan dan gunakan temuan Anda secara efektif. Apakah program yang kita jalankan untuk karyawan ini efektif untuk pribadi karyawannya tersebut terhadap perusahaan kita atau tidak. Lalu yang kelima yaitu ada meninjau kinerja tim. Yang pertama yaitu adanya hasil kinerja yang diidentifikasi kesesuaiannya dengan kinerja bisnis. Yang pertama, apakah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya itu sudah tercapai? Lalu yang kedua, efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. Apakah dalam membuat produk atau barang dan jasa itu kita secara tepat menggunakan sumber daya yang kita miliki sehingga kita bisa meningkatkan produktivitas kita. Lalu yang ketiga ada kualitas barang dan jasa. Jadi dari pencapaian tujuan dan sasaran tadi serta efisiensi penggunaan sumber daya itu bisa tidak kita menciptakan suatu kualitas yang baik untuk produk kita di perusahaan kita. Lalu yang kedua yaitu ada kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim. Yang pertama itu pengetahuan, lalu ada keterampilan dan juga ada sikap. Apakah karyawan yang kita punya ini menguasai ketiganya atau hanya menguasai salah satu di antaranya. Lalu yang ketiga ada tingkat pergantian staf diidentifikasi. Yang pertama dikatakan tinggi apabila melebihi dari 15% dan dikatakan rendah apabila kurang dari 15%. Lalu yang keempat yaitu pemimpinan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek. Apakah apakah dalam suatu organisasi itu berjalan kolaborasi, kerjasama, kompetensi bekerja sama. Jadi dalam organisasi pekerjaan tersebut apakah terlaksana hal-hal di atas tersebut seperti kolaborasi, kerjasama, dan kompetensi bekerja sama itu berjalan dengan baik atau tidak.
Demikian summary yang saya buat dari presentasi Bapak Surono. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.